Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga desa Benuang, Kabupaten Pali kembali memprotes keberadaan pipa minyak dan gas milik perusahaan swasta yang berada di atas lahan mereka. Warga takut pipa gas tersebut membahayakan keselamatan mereka. Penyebab kematian dinilai tak wajar. Keluarga Firulazi, korban yang tewas setelah 1 hari ditangkap polisi, akan menuntut dan membuat laporan ke Propam Polda Lampung. Kain songket Pemulutan Selatan menjadi salah satu produk UMKM unggulan di Kabupaten Ogan Ilir karena memiliki warna dan juga motif yang khas. Keberadaan pipa minyak dan gas milik perusahaan swasta di Desa Benuang, Kabupaten Pali kembali menuai protes dari warga. Sebab janji pihak perusahaan untuk menanam pipa tersebut tak kunjung dipenuhi. Warga khawatir keberadaan pipa bisa membahayakan keselamatan mereka. Warga Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali kembali resah dengan keberadaan pipa minyak dan gas milik perusahaan swasta yang melintang di atas tanah mereka. Warga takut pipa ini bocor dan dapat membahayakan keselamatan mereka. Terlebih pipa ini melintang di permukiman warga. Padahal sebelumnya pihak perusahaan dan warga sepakat akan menanam pipa di bawah tanah. Kalau saat kami dalam kan depan rumah. Pipa apa nih, Bu? Pipa gas ya kan? Lah kamu omongin masyarakat nak ditimbun tapi tak? Oh ikan ini nyanyi kan nak nimbun kai. Sama kami seorang harus timbun nak dalam saat kami. Jadi sejak ditanam itu apa hasil takut itu? Kami takut kami alapet. Ninggu api lagi silakan kami jangan ngaji sih Kak. Menurut warga, pipa migas ini beberapa waktu lalu sempat bocor dan membakar sebuah kendaraan. Yang belum nyampe setahun pernah bocor di depan ini rumah mantan kadus Permadi kan. Sudah itu sebelum yang itu ada kejadian kebakaran motor di daerah ini Serpo. Ini penyebabnya akibat pipa dari perusahaan ini atau gimana Pak? Dari perusahaan inilah. Karena dianggap berbahaya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pali mendesak perusahaan tersebut agar segera memperbaiki posisi pipa yang semula berada di atas tanah ditanam di dalam tanah. Jelas ada aturan, pipa-pipa itu kan harus ditanam berapa meter sehingga tidak terjadi insiden. Apalagi kita dengar sebagian pipa itu kan korosi. Nah, jadi kita minta pada perusahaan yang terkait di sana segeralah ini diperbaiki sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi secara tegas kami menyampaikan bahwasanya kami meminta perusahaan mengganti pipa-pipa yang ada di depan rumah masyarakat. Warga juga meminta kepada pihak perusahaan agar meninjau kembali keberadaan pipa migas ini. Namun pihak perusahaan saat ini belum bisa dimintai keterangan terkait keluhan masyarakat. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Tim gabungan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Ogan Ilir menggelar apel siaga penanggulangan karhutla di halaman Mapolres Ogan Ilir. Satgas Karhutla yang disiagakan saat ini berjumlah lebih dari 700 personil. Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Polres Ogan Ilir menggelar apel gelar pasukan di halaman Mapolres Ogan Ilir. Apel gabungan ini digelar bersama TNI Polri, BPBD Ogan Ilir, Manggala Agni, Barisan Pemadam Kebakaran, Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir, dan masyarakat peduli api. Apel bersama ini untuk melihat kesiapan personel atau peralatan dalam menghadapi terjadinya karhutla di Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir merupakan wilayah yang dikenal rawan akan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Sebab hampir sebagian besar dari wilayah ini merupakan lahan gambut yang sulit dipadamkan saat terjadi kebakaran lahan. Personel Satgas Karhutla Ogan Ilir yang disiagakan kali ini berjumlah lebih dari 700 personel. Agenda rutin ini dilaksanakan bersama jajaran Polres, Forkopimda untuk lebih awal mempersiapkan diri
bukan kita mendoa organilir agar darurat, tapi paling tidak kita sudah siap siaga apabila ada karhutlah dapat cepat ditanggulangi agar kita tahu tugas yang mana, berbagi tugas agar solidaritas ini agar lebih kuat untuk mengejar karhutlah di Kabupaten Ogan. Selain memastikan Satgas Karhutla dan peralatan yang dimiliki sudah siap bertugas menghadapi terjadinya karhutla di Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan saat memasuki musim kemarau. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Desa Batanghari, Ogan Komering Ulu merupakan salah satu sentra penghasil buah durian di Sumatera Selatan. Rasanya yang manis dan legit membuat durian Batanghari ini pun kerap diburu para penikmatnya. Di saat musim panen tiba, mulai dari petani, pengepul hingga tukang angkut kebanjiran rezeki karena buah durian laku terjual. Kegembiraan terpancar dari raut wajah warga desa Batanghari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bagaimana tidak, ratusan pohon durian yang ada di kebun mereka memasuki masa panen. Durian yang dihasilkan pada tahun ini jumlahnya lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saat musim panen inilah, petani durian, pengepul durian, bahkan tukang angkut durian bagai mendapat durian runtuh alias ketiban rezeki. Rezeki menumpuk. Nah, jadi ada keuntungan bagi semua masyarakat musim durian. Baik pengepul, petani, tukang angkut, banyak pendapatan. Desa Batanghari terkenal dengan hasil buah duriannya. Selain rasanya yang manis dan legit, durian asal Batanghari ini memiliki warna khas kuning mentega sehingga menggoda selera. Kalau orang-orang sudah banyak tahu, durian dari daerah Batanghari sudah banyak tahu kok. Masalah rasanya tidak pernah mengecewakan lah. Masalah rasa manis, tebal. Di desa Batanghari terdapat lebih dari 100 hektar kebun durian milik warga. Dalam satu hari mereka bisa memanen 200 sampai 300 buah durian. Buah durian ini sendiri dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per buah, tergantung dari besar dan ukurannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Songket Pemulutan Selatan menjadi salah satu produk UMKM unggulan di Kabupaten Ogan Ilir karena memiliki warna dan juga motif yang khas. Kain songket umumnya digunakan masyarakat Sumatera Selatan untuk menghadiri acara adat pernikahan, hitanan, dan upacara cukur rambut bayi. Sumatera Selatan terkenal dengan kerajinan kain songket yang dibuat dengan alat tradisional. Seperti kain songket dari Desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, yang memiliki beragam motif. Seperti motif 8 bintang, bunga Cina, naga saung, cantik manis, bintang berkait, dan mawar bintang. Karena membuat songket sudah berlangsung turun-temurun, hampir sebagian besar perempuan di Desa Mayapati bekerja sebagai perajin songket. Biasanya kain songket digunakan masyarakat Sumatera Selatan untuk menghadiri acara adat pernikahan, hitang, dan sejumlah upacara adat lainnya. Songket ini turun-menurun dari zaman Sriwijaya. Sering maki songket ini. Ya, semoga jaya terus songket ini. Tetap diterima masyarakat. Iya, tetap diterima masyarakat. Jadi pacak nyari duit kaminya itu. Sebabnya pencarian songket inilah. Ini mata pencarian daerah sini. Mata pencarian ini songket gale. Untuk menghasilkan songket yang berkualitas dibutuhkan waktu yang cukup lama, 7 hingga 9 hari. Harga kain songket yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari Rp700.000 hingga Rp1,5 juta tergantung dari bahan dan tingkat kesulitan. Ini harga 900. 900.000. Benang emasnya benang ini berlian. Berlian. Itu motif apa? Oke, hadapan ke kamera. Bintang berkait. Bintang apa? Untuk memasarkan kain songket pemulutan, perajin masih bergantung kepada para pengepul di Kota Palembang. Perajin berharap dengan kemajuan teknologi, hasil kain songket Pemulutan Selatan dapat lebih dikenal hingga ke mancanegara.
Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.